siang dan selamat sore anak-anak MIS yang ada di rumah. Nah, kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang pemuaian. Namun, materi ini saya batasi hanya untuk zat padat. Next time kita masuk ke zat cair dan gas. Nah, pada pemuaian zat padat itu terdiri dari 3 subtopik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pemuaian panjang, yang kedua luas, dan yang ketiga adalah pemuaian volume. Nah, di sini saya katakan ada pemuaian panjang. Setiap benda jika dipanaskan akan mengalami pemuaian. Saya ulang, setiap benda jika dipanaskan akan mengalami pemuaian, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, tetapi benda-benda yang dapat memuai itu adalah benda-benda yang sifatnya konduktor. Oke, nah kita masuk ke pemuaian panjang. Saya kasih di sini contohnya yang pertama, yaitu adalah besi jika dipanaskan akan memuai, akan bertambah panjang. Begitu juga dengan bimetal. Bimetal adalah keping dua logam yang disatukan. Yang ketiga ada rel kereta api. Seperti ini pertanyaannya. Mengapa rel kereta api itu dibuat bercelah-celah? Jawabannya untuk mengatasi pemuaian. Dalam artian, ketika misalnya rel kereta api terkena sinar matahari terus-menerus, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Sehingga ketika dia mengalami pertambahan panjang, tidak ada celah, maka dia akan mengalami pembengkokan. Kalau sudah membengkok, berarti gimana? Maka ketika rel kereta api lewat, maka akan terjadi titik patah, sehingga yang terjadi adalah kecelakaan atau inna lillahi, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kabel listrik. Nah, sekarang perhatikan, di sini saya ada menggambarkan sebuah batang besi. Yang namanya batang besi punya panjang. Ingat, beberapa atau kebanyakan simbol fisika berasal dari vocabulary bahasa Inggris. Bahasa Inggris panjang yaitu long. Karena panjang mula-mula, maka kita simbolkan dengan L0. Kita simbolkan dengan apa tadi adalah L0, panjang mula-mula. Nah, ketika dia dipanaskan akan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu kita simbolkan dengan delta L. Kita simbolkan dengan delta L. Simbolnya seperti ini ya. Ini bacanya adalah delta L. Nah, dia akan mengalami pertambahan panjang sehingga panjang akhirnya kita simbolkan dengan L aja. Ingat, tadi ini ada batang besi punya panjang mula-mula L0. Nah, dia ketika dipanaskan akan mengalami pertambahan panjang disimbolkan dengan delta L, sehingga panjang akhirnya kita lambangkan dengan L. Panjang akhirnya kita lambangkan dengan L. Maka ingat, setiap benda konduktor ada yang dari besi, baja, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis yang berbeda itu, maka mereka kenapa bisa berbeda? Karena memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Karena memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Koefisien muai panjang itu kita lambangkan dengan alfa. Koefisien muai panjang kita lambangkan dengan alfa. Tulisannya seperti itu ya. Bacanya alfa. Oke, kalau misalnya kita telusuri lagi. Nah, apa persamaan mencari pertambahan panjang? Oke, saya katakan pertambahan panjang ya. Pertambahan panjang. Oke, kalau dia pertambahan panjang, kita simbolkan tadi dengan delta L ya. Maka pertambahan panjang delta L itu sama dengan panjang mula-mula berarti L0 dikali dengan koefisien muai panjang berarti kali dengan alfa dikali dengan perubahan suhu. Batang saya ini punya suhu mula-mula. Maka suhu mula-mula, ingat apa bahasa Inggris suhu? Temperatur. Maka suhu mula-mula adalah T0. Maka dia punya suhu mula-mula sebesar di sini apa? Kita katakan di sini T0. Maka dia punya suhu mula-mula sebesar T0. Dan dia juga punya suhu akhir. Suhu akhir kita lambangkan dengan P aja. Maka tadi delta L sama dengan L0 kali alfa kali perubahan suhu. Perubahan suhu itu adalah delta T. Ini ada rumus pertambahan
panjang delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Ingat, apa itu delta L? Bahwa delta L, delta L itu sama dengan panjang akhir dikurang panjang mula-mula, berarti L dikurang L0. Apa itu delta T? Maka delta T adalah suhu akhir dikurang suhu mula-mula, berarti T dikurang dengan T0. Suhu akhir dikurang suhu mula-mula. Oke, kalau kita substitusikan lagi ya, kita gantikan persamaannya. Maka kalau saya mencari panjang akhir, ketika saya mencari panjang akhir, maka apa saya buat di sini? Ingat, delta L-nya kita ganti menjadi L dikurang L0. Delta L kita ganti menjadi L kurang L0, berarti L dikurang L0 sama dengan L0-nya tetap dikali dengan alfanya tetap, delta T-nya kita anggap adalah tetap. Nah, berarti di sini apa? Bahwa L sama dengan minus pindah ke kanan jadi plus. Berarti L0 tambah L0 kali alfa kali delta T. Maka di sini apa? L sama dengan, lihat ini L0, ini L0. Maka buat menjadi L0 buka kurung. Berarti 1 tambah alfa kali delta T. Lihat, L0 kali 1 L0. L0 kali alfa delta T, L0 alfa delta T. Itu adalah persamaan di matematika. Jadi, rumus yang mana yang mau kita gunakan? Kalau saya sih, saya lebih suka menggunakan satu rumus ini saja. Kemudian saya konversikan untuk rumus yang ini. Kalau rumus ini bisa-bisa saja, tetapi nanti kita di perhitungannya agak sulit ya. Nah, kita buat keterangannya bahwa L itu ada tadi long, berarti ini adalah panjang akhir. Kemudian apa? L0 itu adalah panjang awal. Kemudian apa? T aja itu adalah suhu akhir. Ingat, suhu di sini satuannya harus derajat Celcius. Maka kalau T0, kita buat T0. Oke. Nah, lanjutannya adalah T itu adalah suhu akhir, satuannya harusnya derajat Celcius. Kemudian T0 itu adalah suhu awal, di mana satuannya juga harus derajat Celcius. Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Satuannya adalah per derajat Celcius. Dan delta L itu adalah pemuaian atau pertambahan panjang. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu atau pertambahan suhu. Nah, oke, kita masuk contoh biar lebih paham ya. Di sini saya mempunyai sebuah batang besi, di mana panjang tulang-tulangnya adalah 2 meter. Kemudian, batang besi saya ini suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian saya panaskan sehingga suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Batang besi saya punya koefisien muai panjang atau alfa itu sebesar 25 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Tentukan A, pertambahan panjangnya atau delta L. B, tentukan L atau panjang akhir. Oke, satu-satu kita kerjakan untuk A dulu. A, pertambahan panjang tadi atau delta L. Di mana apa yang perlu kita dapatkan tadi? Bahwa delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Maka dari sini kita harus dapatkan berapa perubahan suhu. Maka delta T sama dengan apa? T dikurang T0, berarti T dikurang T0. Berarti T-mu berapa? 50. Berarti 50 dikurang 30 sama dengan 20 derajat Celcius. Ambil substitusi ke sini, berarti sama dengan L0. Berarti L0-mu berapa? L0 sama dengan 2 meter. Berarti sama dengan 2 dikali alfa. 25 kali 10 pangkat negatif 6. Delta T adalah 20. Iya, 20.
maka ini menjadi apa? 2 kali 25, karena pangkatnya negatif 6, itu sama dengan kalau diperkan jadi 10 pangkat 6. Gitu dia. Kalau dia kali pindah jadi bagi, maka pangkat negatif jadi pangkat positif. Negatif 6 menjadi pangkat positif 6. Dikali dengan 20, iya 20. Maka lagi 2 kali 25 berarti 50 ya. 50 kali 20 per 10 pangkat 6 berarti 1 juta. Maka sama dengan 50 kali 20 itu sama dengan berapa? Adalah 10.000 ya. 5 kali 2 10 tambah 02 1000 ya. Dibagi dengan berapa? 1 juta. Berarti 1000 dibagi 1 juta. Ada yang musnah ya? Ini sama ini kiamat. Maka yang tersisa adalah 1 dibagi 1000. Berarti 1/1000. Berarti 0,001 meter. Ini adalah jawaban untuk option A. Dan B, yang ditanya adalah panjang akhir. Maka B sama dengan L. Berapa? Tak perlu kamu gunakan ke rumus yang kedua. Tetapi ingat bahwa apa tadi? Delta L itu sama dengan L dikurang L0. Maka mencari, masukkan delta L. Berarti 0,001 sama dengan L yang dicari. L0 tadi ini panjang mula-mula berarti 2. Ingat minus pindah ke kiri jadi positif. Maka 0,001 tambah 2 sama dengan L. Putar. Berarti di sini apa? 2. Ini kan 2 ini sama dengan 2,000. Berarti 2,001 sama dengan L, atau L sama dengan 2,001 meter. Ini adalah jawaban untuk option yang B. Oke, next kita masuk ke pemuaian yang kedua, yaitu adalah pemuaian luas. Luas dalam bahasa Inggris itu dilambangkan dengan A, berasal dari kata area. Nah, di sini saya menggambarkan ada 2 keping logam, atau sebenarnya ini 1 logam, udah, yang mempunyai luas mula-mula itu sebesar A0. Ingat, luas mula-mula berarti ada luas mula-mulanya sebesar A0. Kemudian ketika dia dipanaskan, dia akan mempunyai luas akhir. Maka itu kita lambangkan dengan A aja, A. Nah, kemudian sebelum dia dipanaskan, dia punya suhu mula-mula. Suhu mula-mula berarti kita lambangkan dengan T0. Dan ketika dia dipanaskan, dia mempunyai suhu akhir yang kita lambangkan itu sebesar T. Nah, kemudian di sini ada saya gambar seperti huruf B, itu namanya adalah beta. Kalau tadi ada alfa, sekarang ada beta. Beta adalah koefisien muai luas. Koefisien muai luas. Nah, sekarang tujuan kita adalah menghitung pertambahan luas. Pertambahan luas ya. Oke, apa tadi pertambahan luas? Berarti pertambahan luas itu kita lambangkan dengan delta A. Pertambahan luas adalah delta A. Di mana delta A itu adalah hasil kali luas mula-mula. Berarti adalah A0 dikali dengan koefisien muai luas. Koefisien muai luas adalah beta dan perubahan suhu adalah delta T. Perubahan suhu adalah delta T. Seperti yang tadi, sama kita buat prinsipnya ya. Seperti prinsip yang tadi, maka kita katakan apa? Bahwa delta A perubahan luas sama dengan luas akhir dikurang dengan luas awal. Sementara delta T itu apa? Perubahan suhu. Berarti suhu akhir dikurang dengan suhu awal, T0. Bukan TO ya, T0. Oke. Nah, kalau seperti itu, maka kita substitusi lagi. Maka akan ada namanya adalah luas akhir. Nah, luas akhir ini kita lambangkan dengan apa? Adalah A aja. Maka sama seperti tadi, kalau misalnya kita copy paste ya, kita copy paste seperti yang tadi, maka di sini jadi apa? Maka luas akhirnya langsung kita buat aja bahwa A sama dengan copy paste yang punya pemuaian panjang tadi, maka apa? A0 buka kurung 1 tambah beta delta T. 1
tambah beta delta T. Ini dari mana, Miss? Lihat pada panjang akhir di pembahasan yang sebelumnya ya. Bahwa tadi panjang akhir L sama dengan L0 buka kurung 1 tambah alfa delta T. Maka ini juga A sama dengan A0 buka kurung 1 tambah beta delta T. Lantas, ada nggak hubungan alfa dengan beta? Ada. Nanti kita buat keterangannya. Oke, yang ketiga kita habiskan dulu. Kita masuk yaitu pemuaian volume. Yaitu yang ketiga ada pemuaian volume. Di sini saya misalkan ada sebuah tabung atau silinder yang memiliki volume mula-mula. Ingat, bahasa Inggris volume adalah tetap volume. Maka dia punya volume mula-mula. Volume dilambangkan dengan V ya. Maka punya volume mula-mula itu kita lambangkan dengan V0. Dia punya volume mula-mula sebesar V0. Oke, nah ketika dipanaskan dia punya volume akhir. Volume akhir kita lambangkan adalah V. Sebelum dipanaskan dia punya suhu mula-mula. Suhu mula-mula kita lambangkan dengan T0 dan suhu akhir kita lambangkan dengan T. Oke, ingat. Nah, seperti yang sama rumusnya, apa yang mau kita cari adalah pertambahan volume. Pertambahan volume. Pertambahan volume. Berarti kalau pertambahan volume, maka apa ini pertambahan volumenya? Maka pertambahan volume, copy paste rumusnya. Maka ini adalah delta V. Maka delta V itu sama dengan, ikutin ya. Maka V0, tetapi di sini tidak beta lagi. Kalau tadi alfa, ini beta, ini kita namakan gamma. Gamma adalah koefisien muai volume. Berarti di sini V0 kali gamma kali delta T. V0 kali gamma kali delta T. Nah, kalau kita buat keterangan nih, apa keterangannya kita buat? Bahwa ikuti di sini bahwa delta V itu delta V apa? Volume akhir dikurang volume awal. Dan perubahan suhu tadinya adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Suhu akhir dikurang suhu awal. Oke, nah kalau seperti itu, nah yang kemudian mau kita cari adalah luas, bukan luas, tapi volume akhir. Volume akhir. Berarti kalau volume akhir, ini kita lambangkan dengan V aja. Volume akhir kita lambangkan dengan V aja ya. Maka copy paste rumusnya. Berarti A jadi V. Maka V sama dengan A0 jadi V0. V0 buka kurung 1 tambah gamma delta P. 1 tambah gamma delta T. Nah, kemudian apa hubungan antara alfa beta gamma? Ingat ya, bahwa beta itu sama dengan 2 kali alfa. Sementara gamma itu adalah 3 kali alfa. Gamma adalah 3 kali alfa. Nah, sekarang kita buat keterangannya ya. Keterangannya masing-masing. Oke anak-anak, nah untuk tadi pemuaian volume, nah kita cari tadi udah volume akhirnya sudah. Nah, apa contoh dari pemuaian volume? Itu adalah contohnya ada pada gas LPG dan kemudian adalah balok besi yang dipanaskan. Nah, kemudian untuk di sini keterangannya A tadi berasal dari kata area, itu artinya luas. A luas akhir. Biasanya satuannya adalah meter kuadrat, namun bisa sentimeter kuadrat. Nah, A0 adalah luas awal. Satuannya bisa meter kuadrat, bisa sentimeter kuadrat. Kemudian ada beta, ini beta yaitu koefisien muai luas. Satuannya adalah per derajat Celcius. Kemudian T, suhu akhir, T0 suhu awal seperti yang tadi, delta T perubahan suhu, delta A adalah pemuaian atau perubahan atau pertambahan luas. Kemudian V0 volume, berarti volume awal. Satuannya biasanya meter kubik atau sentimeter kubik. V aja itu adalah volume akhir. Delta V itu adalah pemuaian atau perubahan atau pertambahan volume. Kemudian apa? Gamma itu adalah koefisien muai volume. Gamma adalah koefisien muai volume.
Oke, misalnya sekian video untuk hari ini. Maka next time kita akan masuk ke analisis soalnya. Jangan lupa dan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton videonya sampai akhir. Akhir kata saya katakan apa? Salam sehat, salam semangat, dan salam fisika. Terima kasih.